الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di KOMR, Kajian Online Magnet Rezeki yang ke-48. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita semuanya telah diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan dan telah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat yang kita panjatkan ini tersampaikan juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang sangat merindukan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kajian online Magnet Rezeki yang ke-48 ini kita mulai, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. eh kita niatkan investasi waktu yang telah kita investasikan pada malam hari ini bisa menjadikan penggugur dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, baik yang masih ada di dunia ini atau yang sudah meninggalkan kita semuanya. Tak lupa kita doakan juga kebahagiaan, kemuliaan, ketinggian derajat untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan satu dua huruf sampai kita bisa seperti saat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Mirdan Hardiansah. Senang dan bahagia sekali pada malam hari ini tanggal 10 Juni, hari Senin malam Selasa tanggal 10 Juni 2024 bisa membersamai Bapak Ibu semuanya di acara kajian online Magnet Rezeki yang ke-48. Insya Allah kita pada malam hari ini, pemateri pada malam hari ini akan ditemani oleh Ibu Oti Soekarso SPD. Beliau akan membawakan sebuah judul Rezeki on Time. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk menerima materi dari Bu Oti. Saya akan absen dulu, akan menyapa dulu yang sudah ada di ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Ada Pak Sugiono, ada Pak Aan, ada juga Bu Primi. Terima kasih Bu Primi sudah hadir dan sudah on cam juga. Ada Kak Edi dari mana ini? Banten. Iya, Kak Edi dari Banten. Ada Bu Ermi, ada Bu Yuli di Cikarang. Alhamdulillah. Semuanya sepertinya sudah siap untuk belajar. Kita sama-sama belajar dan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Oti Soekarso. Semoga apa-apa yang akan beliau sampaikan bisa kita terima dengan baik, bisa kita terima dan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan tentunya kita semuanya bisa mengamalkan apa ilmu yang akan diajarkan oleh Ibu Oti Soekarto. Ibu Oti Soekarso, oh, mohon maaf. Siap. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat atau eh,
langsung open mic untuk bertanya kepada Ibu Oti. Ini ada, saya bacakan dulu di kolom chat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cibitung hadir, Pak Ketua siap belajar kosongkan gelas. Siap Bu Primi, semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk menerima ilmu pada malam hari ini. Kita sapa dulu Bu Oti. Assalamualaikum Bu Oti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan Alhamdulillah Bu Oti. Siap sehat Bu Oti. alhamdulillah sehat walafiat bahagia luar biasa. Dahsyat. Alhamdulillah dahsyat. Keren Bu Oti. Oke, siap. Tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Oti Sukarso SPD CTMR. Kepada Ibu Oti kami persilahkan ruang Zoom meetingnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa syarri sadri wa syafi amri wa ibadah. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak ya sudah hadir apa namanya menghadiri KLM kita yang ke-48 ya, Sekapura ya. Insya Allah sudah ke-48 aja. Berarti kalau sebulannya 4 kali ini sudah setahun ya. Iya. Tapi sebetulnya sudah lebih dari setahun ya Pak Medan ya. Betul, betul, Bu. Nah, ada beberapa pertemuan kayak seperti kemarin itu Lebaran ya, kita kan Mhm. Lebaran puasa, Lebaran tuh kita lumayan lama ya, tidak apa mengisi KLMR ini. Oke, ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Kita sama-sama belajar ilmu Allah ini karena kalau di ilmu magnet rezeki ini murid itu bisa jauh lebih ajaib daripada materi ya di sini. Karena memang em, saya seperti di landasan Manuk Rezeki kan kita tahu bahwa apa Ibunda Nabi Isa mendapatkan keajaiban makanan sementara muridnya yaitu Nabi eh, nah tuh kan Nabi siapa ya Pak? Saya kok tiba-tiba nggak inget ya. Nabi yes omnya ya. Nah, Nabi Zakaria. Nah, keajaibannya adalah anak. Kan? Tapi memang dalam ilmu mengenai rezeki Allah memberikan keajaiban sesuai dengan kebutuhan kita, ya, keperluan kita. Dan keinginan kita. Oke, baik. Hari ini tema yang saya ambil adalah tentang Ramadan boleh ditayangkan. Kita sama-sama belajar, ngulang-ngulang ilmunya, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman ya semua ya. Oke, Pak Mirdan. Halo. Ya, penuh. Nah, ini ada rezeki on time. Semua orang kan pasti sukalah rezeki ya. Saya juga suka. Nah, dan kita sebagai pengamal ilmu magnet rezeki sudah eh, apa ya, sudah belajar bagaimana sih kita bisa eh, mendapatkan keajaiban-keajaiban rezeki dalam kehidupan kita. Ya, kita mulai dengan membuka perisai, ya kan, membuka perisai, disiplin kata, kemudian apa LOP, wow keren, gitu kan. Banyak ada 101 jurus yang bisa insya Allah membawa rezeki atau memberikan rezeki dari Allah kepada kita. Nah, pasti kan semua teman-teman praktekkan ilmunya ya, karena dengan praktekkan setiap hari jurus-jurus itu sesuai dengan keadaan, maka akhirnya tiba-tiba suddenly gitu ya, mak duduk kita kok jadi akhirnya eh, terinstall itu jurus-jurus dalam kehidupan kita. Sehingga ibaratnya kalau ada kejadian A, kita tahu nih, oke kita pakai jurus yang ini dan ini. Atau besoknya ada kejadian lagi, oke jurusnya ini dan ini.
lama-lama karena sering dilatih, nah, sebenarnya dilatih oleh Allah juga ya, dengan dikasih persoalan, kita tiba-tiba menjadi insya Allah mahir ya. Mungkin di awal-awal ketika kita apa namanya ingin mengubah nasib kita dengan disiplin kata itu tidak mudah ya. Tidak mudah karena kita harus berpikir dulu nih, saya mau bilang ini apa ya katanya ya. Jadi mendadak tiba-tiba saya sendiri ngalamin menjadi agak pendiam gitu untuk beberapa saat untuk membiasakan diri hanya menggunakan kata-kata yang baik. Oke, karena kata-kata yang baik adalah doa yang diijabah, diaminkan oleh malaikat dan diijabah oleh Allah. Makanya ya semua orang pasti tahu lah. Kita-kita masing-masing tahu bagaimana mempraktekkan jurus-jurusnya ya. Nah, kalau saya ketika mempraktekkan ilmu disiplin kata, saya istilahnya delete. Saya singkirkan kata-kata yang tidak positif, diganti menjadi positif. Nah, lama-lama bisa eh, apa namanya bicara seperti biasa, tidak tidak apa ya, tidak menjadi lama ketika bicara ya, ketika mulai praktek ilmu disiplin kata. Intinya mah kan sudah banyak lah kita bisa tentang jurus-jurus untuk mendatangkan rezeki. Nah, sekarang ini dikasih tambahan nih, on time. Rezeki on time. Itu maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa ya? Kita sama-sama lah belajar ya ilmu Allah ini ya. Bahwa rezeki on time itu rezeki yang memang kita harapkan saat itu. Contoh saja, ini tadi Allah sudah tunjukkan rezeki on time. Ini kita mau adakan kajian. Tiba- Host itu sebetulnya kan apa ya, Bu Holly, tapi beliau tiba-tiba ada persoalan dengan laptopnya, baterainya tinggal tinggal berapa persen tadi? 17% kalau nggak salah. Dan beliau masih di jalan. Nah, itu sudah 30 menit menjelang jam 8. Di situ kan sebenarnya kan persoalan kan, tapi karena kita sudah terbiasa untuk menghadapinya, ya tenang aja, gitu kan, tenang aja, langsung oke, berarti solusinya apa ya, gitu. Karena tenang itulah maka Allah kasih jalan, kasih rezeki on time. Rezeki on time itu saat tadi itu saya memerlukan seseorang untuk menggantikan Bu Holly sebagai host. Oke, ya biasa telepon yang lain, gitu. Nggak ada yang jawab. Akhirnya saya WA segala macam dan saya cuma bilang Allah Bismillah, saya tahu engkau yang paling tahu yang terbaik. Yang penting saya sudah berusaha, saya berserah diri kepadamu ya Robbi. Kalau memang kamera ini engkau izinkan berjalan, maka akan ada pengganti host ya, pengganti Ibu Holly. Alhamdulillah Pak Medan tiba-tiba bilang, ya Boti saya host. Nah, itu kan rezeki on time namanya. Hmm. Kalau misalkan tidak ada Pak Medan yang Allah kirim untuk menggantikan Bu Holly, maka ini tidak akan terjadi. Begitu. Alhamdulillah. Oke, seperti itu ya. Apa eh, ilustrasi dari rezeki on time. Oke, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu rezeki eh, suka datangnya nggak on time, gitu. Ya, kita butuhnya misalkan hari ini, hmm, tahu-tahu Allah ijabahnya besoknya atau minggu depannya atau mungkin tahun depannya atau bulan depannya gitu. Artinya rezekinya datang, rezekinya Allah kasih, tapi tidak on time gitu. Ya tetap kita syukuri karena walau bagaimanapun itu adalah rezeki dan kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Setuju ya teman-teman ya? Nah,
Tapi akan jauh lebih baik kalau rezeki itu bisa on time. Ya, oke. Mangga, Pak. Eh, Dilanjut. Ini kita sudah tahu ya. Ini udah bukan rahasia lagi kalau buat kita ya. Hmm, seperti ini ya. Oke, lanjut ya, Pak. Nah, ini saya mau sedikit cerita ini tentang dua orang pegawai yang kena PHK. Masih ingat ya bahwa eh, Ustadz Nas pernah apa ya ngajarin kita tentang orang yang di apa temennya yang wedding anniversary kemudian ditraktir tapi ternyata tidak bisa makan makanan yang enak dan mahal itu karena sariawan. Nah, jadi kalau orang kena sariawan itu sesuatu yang enak pun menjadi tidak enak. Oke. Nah, beda dengan orang yang sehat, ya, tidak ada sariawan. Apapun yang terhidang walaupun sederhana akan nikmat sekali, begitu, ya. Nah, kita sama-sama cek saja apakah kita masih punya sariawan hati atau tidak. Gimana taunya, Boti? Nah, orang yang masih punya sariawan hati itu biasanya belum bisa tenang, gitu ya. Masih belum apa ya, masih istilahnya tuh eh, belum belum terlalu percaya sama Allah ya. Dalam arti percaya itu bukan hanya bilang saya percaya, bukan, tapi keyakinan di dalam hati. Dan itu nggak bisa kita apa ya kita setting. Ya, oh saya yakin gitu. Nggak bisa. Nah, saya juga nggak bisa begitu ya. Jadi ini semua adalah rezeki dari Allah gitu. Level keyakinan kita di mana itu adalah rezeki dari Allah atas usaha-usaha yang kita lakukan ya, mempraktekkan jurus-jurus ilmu magnet rezeki itu termasuk salah satu usaha kita untuk mendapatkan eh, apa ya ketenangan pikiran, ketenangan hati dan juga motivasi yang selalu positif sehingga kita bisa masuk ke dalam dunia kuantum, nah, dunia keajaiban ya. Nah, ini penting sekali ini ya. Penting sekali ketenangan itu. Kenapa? Karena dengan tenang rezeki itu datang. Dan memang betul, dengan tenang itu tenang aja itu sudah rezeki, ya. Tenang, ya. Coba bayangkan, kalau kita dikasih uang miliaran, tetapi hati kita tidak tenang, apakah kita bisa menikmatinya? Ya kan? Enggak kan, karena kita sibuk sendiri dengan misalkan ketidaktenangan kita. Tapi kalau kita tenang, uang 1 juta 2 juta aja sudah membuat kita tambah bukannya tenang tapi juga senang begitu ya. Jadi balik lagi memang berhusnuzon ya, berbaik sangka kepada Allah itu sangat penting ya. Jadi kita percaya deh bahwa Allah itu maha segalanya, maha tahu, maha baik, maha kaya, maha memberi rezeki, eh, pelindung terbaik. Nah, kalau kita sudah bisa menanamkan itu ke dalam hati kita dan Allah sudah izinkan itu ada di dalam hati kita, maka insya Allah hidup ini, aduh, insya Allah luar biasa ya, menyenangkan, bisa insya Allah bahagia tanpa syarat gitu ya. Nah, ini saya akan cerita tentang kisah kena PHK. Oke, ada 2 orang kena PHK. Ya. Nah, terus yang satu kita sebut aja deh Budi gitu ya. Budi itu menanggapinya dengan baik. Budi percaya bahwa ini yang terbaik dari Allah dan Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk dia. Nah, dia lalu reaksinya ketika kena PHK dalam hatinya, Alhamdulillah, saya terima ya Allah karena Engkau yang Maha Tahu. Saya berserah diri kepadamu dan saya yakin Engkau akan memberi yang jauh lebih baik dari ini.
ada rahasia pasti di balik ini. Terima kasih ya Allah. Cukup. Setelah itu beliau tahu bahwa ini ada dosa ya. Dan ini terjadi karena ada kesalahan lah, dosa yang sudah dilakukannya. Lalu beliau pun sudah tahu dong, kalau ada dosa maka harus apa? Istighfar ya, ya Allah, em, saya salah, ampuni saya, em, saya siap belajar dan perbaiki diri, begitu ya. Beliau beristighfar. Setelah itu sholat tobat, ya, sholat tobat. Setelah sholat tobat apa? Beliau pun akan berdoa, meminta petunjuk kepada Allah. Apa yang harus dilakukan ya Allah? Bagaimana caranya supaya baik-baik saja, ya. Dia berpikir positif bahwa ini semua akan segera eh, diganti, gitu, ya. Nah, sehingga beliau pun mendapatkan ayat syifa. Oke. Ayat sifanya beliau disuruh eh, misalkan berdagang, ya, suruh berusaha. Nah, mulailah beliau merintis untuk usaha. Oke. Dan alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan beliau pun sukses jauh lebih baik dibandingkan ketika menjadi karyawan ya. Ketika menjadi karyawan kan gaji ya sebulan sekali. Ketika menjadi pengusaha maka yang namanya rezeki itu bisa datang kapan saja. Sehari bisa beberapa kali. Jadi sebulan bisa puluhan kali datang. Oke. Lalu bisa punya waktu yang lebih banyak sehingga bisa lebih banyak beribadah, bisa lebih banyak bersama keluarga, menemani anak-anak. Jadi dari segi spiritual jauh lebih baik, dari segi finansial juga jauh lebih baik, dan dari sisi sosial dia punya waktu untuk bersilaturahmi, ya. Dan jadi dengan apa namanya kena PHK itu ternyata Allah menyediakan yang jauh lebih baik. Nah, seperti itu ya, sesuai dengan yang dia minta. Kenapa? Ya karena tadi Budi begitu apa ya, begitu mendapatkan istilahnya bungkus permen ya di PHK itu dia langsung apa bersyukur, berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, gitu. Ini yang terbaik yang Engkau berikan, gitu. Jadi pada saat kejadian beliau nggak nunda-nunda lagi, beliau langsung mengucapkan syukur atas segala keadaan ya kan kita harus bersyukur. Paling kita dalam hati, wow keren, masya Allah gitu kan. Tapi yakin bahwa ini yang terbaik dari Allah dan Allah sedang melatih kita untuk menghadapi yang namanya atau rasanya ya Budi ini bagaimana tiba-tiba pekerjaannya diambil. Nah, nggak nyaman sekali ya. Dan Allah mempersiapkan Budi untuk bisa melewatinya. Ya, rasa itu kan nggak bisa dibeli ya. Rasa itu ya harus dirasakan sendiri. Dan bagaimana kita tahu rasanya seseorang itu eh, kehilangan atau apa ya, pekerjaannya diambil kalau tidak merasakan, nah, seperti Budi ini ya, sehingga dengan sikap yang on time tidak menunda-nunda bersyukur tadi, maka Allah pun memberikan rezeki pengganti kepada Budi dengan tepat waktu. Jadi maksudnya tepat waktu itu Budi itu tidak merasakan betul-betul dia apa eh, tidak baik keuangannya. Jadi Allah tolong sebelum sebelum apa keadaan keadaan keuangan menjadi tidak baik, Allah sudah langsung bantu Budi ya dengan eh, apa namanya memberi ilham ya, jual apa gitu kan, lalu memberi kemudahan dengan apa namanya pelanggan-pelanggan yang datang dan membeli dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan eh, rezeki on time ya. Sebelum
keadaan menjadi lebih tidak baik, Allah sudah tolong, ya. Allah sudah berikan rezeki kepada si Budi. Oke. Nah, kita lihat satu lagi. Misalkan si Ali, ya. Ali ini temannya Budi gitu. Lalu reaksi Ali itu beda dengan Budi, ya. Karena Ali belum ikut MR. Jadi ketika pekerjaannya diambil oleh perusahaan, wow, dia apa ya? Seperti banyak orang yang belum kenal ilmu MR. Mereka apa suara tinggi, kemudian tidak disiplin kata, ya, menggosipkan bos misalkan dan lain-lainnya. Pokoknya intinya apa eh, tidak bereaksi dengan baik, ya. Eh, dan Ali merasa bahwa ini adalah maaf musibah, gitu kan. Eh, Banyak hal yang dia pikirkan, ya. Hatinya menjadi tidak tenang, ya. Mengikuti hawa nafsu, ya. Mengikuti apa ya? eh, Kenapa sih Allah begini, ya? Komplain, gitu kan? Itu kan tidak positif, oke. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ketika hati tidak tenang, maka solusi juga tidak datang, ya. Tidak kepikiran, aku harus bagaimana. Nah, kebayangkan bagaimana eh, tidak nyamannya kehidupan Ali. Ali tidak merasa bahwa ini sesuatu yang terjadi karena ada eh, ketidaktepatan atau dosa lah yang dia uh, lakukan, ya. Garis kebenarannya tinggi, semua orang salah gitu kan. So, aku yang benar sendiri. Nah, begitu terus apa namanya reaksinya, ya. Jadi eh, dia itu harus terus berjuang, berjuang, berjuang gitu. Karena alhamdulillah kenal dengan ilmu magnet rezeki. Nah, diajakin sama si tadi Budi gitu kan untuk belajar ilmu magnet rezeki sehingga akhirnya beliau pun Ali pun berubah, ya, berubah minta ampun sama Allah, ya. Membuka peluang rezeki, menemukan garis kebenaran, oke, menjaga terumbu karang dan lain-lain sehingga akhirnya eh, si Ali itu berhasil juga menjadi seorang pengusaha. Nah, tapi itu terjadi eh, tiga, 3 tahun setelah dia di PKH, di PHK. Bandingkan, kalau tadi Budi beberapa bulan saja langsung bangkit kembali dan menjadi jauh lebih baik, ya. Sementara si Ali tertunda sampai 3 tahun. Kebayang dalam waktu 3 tahun itu hidup seperti apa? Ya tentunya nggak hidup seperti di surga sebelum surga apa sesungguhnya, ya. Pasti itu penuh dengan berbagai macam persoalan-persoalan seperti duduk di roller coaster, muter-muter nggak keru-keruan, ya kan? Sementara kalau tadi si Budi karena mengandalkan Allah dan kembali kepada Allah, maka ya dia ibaratnya tuh duduk seperti duduk di kursi taman. Nyaman sekali kan? Nah, duduk di kursi taman. Kebayang dengan Ali yang duduk di roller coaster. Jadi ternyata simpel, ya. Mau mau rezeki banyak, kita banyak minta ampun. Mau rezeki on time, ternyata kita juga harus on time bersyukurnya, ya. Langsung bersyukur apapun keadaannya, ya. Dan Allah suka sekali itu, ya. Ya di mana-mana kita juga suka kan dengan orang-orang atau sesuatu yang on time. Kalau kita mau on time rezekinya, ya ayo kita mulai ubah, kita bercermin diri, ya, kita berubah, kita cek apakah kita juga sudah on time dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, bersyukur dalam segala keadaan, berbaik sangka kepada Allah, kemudian sholat, ya, apakah sudah on time, ya, kemudian apa namanya, eh,
Ya pokoknya mengerjakan segala sesuatu on time. Masuk kerja misalkan atau janji dengan orang, nah on time gitu. Sehingga nanti rezeki kita pun akan mengikuti ya, on time. Kayaknya mudah ya. Tapi cobalah praktekkan ya. Ingat bahwa aku butuh rezeki on time nih. Ya sudah, on time kan dalam segala hal yang kita lakukan ya. Kan Allah Maha melihat dan Maha mendengar kita. Nah, Allah lihat nih, kita berubah. Oh ya, rezekinya jadi jauh lebih baik ya. Sudah diberi rezeki berkah berlimpah dan on time, Masya Allah. Ada yang mau? Saya mau. Teman-teman mau? Ayo kita berubah ya. Oke, Pak. Mangga, silakan lanjut, Pak. Nah, ini tadi saya udah jawab ya. Bagaimana caranya dong supaya rezeki datang tepat waktu? Ya kita lakukan semua ibadah kita dengan tepat waktu ya. Sholat misalkan. Sebelum azan kita sudah duduk. Karena eh, energi ya, energi ketika apa namanya? Sholat tepat waktu, energi berlian itu paling banyak. Semakin lama kita apa tunda, energinya semakin semakin berkurang ya. Begitu pula dengan apa namanya hal-hal yang tidak kita sukai ya. Begitu terjadi ya kita langsung apa namanya terima aja gitu, terima bersyukur sama Allah gitu bahwa Allah kasih kesempatan untuk melalui atau menyelesaikan suatu persoalan. Tentunya dibersamai Allah lah ya. Nah, kita lakukan semuanya step by step dengan ilmu yang sudah kita pelajari gitu. Nah, jadi eh, itu pun ketika ada istilah bungkus permen ya dalam ilmu magnet rezeki. Ketika Allah memberi kita bungkus permen dan langsung kita terima dengan syukur, itu energi berliannya juga luar biasa. Energi itu kemana ya ke kita gitu ya. Sehingga kalau kita mau ajaib kan Ustaz juga udah bilang bahwa kita usahakan energi yang ada dalam diri kita itu yang baik-baik aja, energi berlian aja. Jangan sampai ada energi buruk begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, eh ini balik lagi ya. Kalau kita mau rezeki datang tepat waktu, maka kita juga harus tepat waktu. Tepat waktu apa? Melakukan kebaikan, tepat waktu bersyukur, tepat waktu berbaik sangka terhadap Allah gitu. Ya. Ya, intinya jangan menunda sesuatu yang baik. Begitu. Saya juga sedang belajar ini. Ya kita sama-sama lah belajar ya. Karena ketika kita hmm, ini yang saya rasakan, ketika kita lakukan apa yang Allah mau, itu Allah kasih rezeki ya. Berupa apa? Ya berupa kemudahan, ketenangan hati. Itu luar biasa. Itu gak ada yang jual ya. Dan kita nggak bisa minjem gitu. Pinjem dong ketenangan hati kamu dong sebentar aja nih. Aku lagi nggak tenang, kan nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, jadi ayo teman-teman eh, kita ubah ya. Terutama yang masih suka nunda-nunda. Ganti deh supaya gantilah menjadi on time, tepat waktu ya. Eh, bersegera, prompt, bersegera gitu ya. Supaya apa? Ya ini tadi supaya rezeki juga datang tepat waktu. Oke. Ya. Eh, oke, Pamidan, lanjut Pamidan. Nah, ini. Nah, yang terakhir tadi kan saya udah bicara berbaik sangka kepada Allah, langsung bersyukur saat itu dan memantaskan diri. Nah, ini kadang-kadang kita ini suka tidak ingat memantaskan diri gitu. Memantaskan diri itu gimana? Ya, ya pantaskan diri kita untuk menerima gitu loh rezeki yang akan Allah berikan kepada kita ya. Saat kita sudah pantas, kita sudah siap ya, maka insya Allah kok Allah kasih. Allah tuh maha.
maha baik, maha kaya, aduh maha semuanya. Ya, yakin deh. Kalau kita eh, apa ya? Kalau kita mendekat terus berusaha mendekatkan diri, Allah senang sekali gitu. Dan Allah akan balas itu. Ya. Kita jalan mendekati, Allah lari loh. Kita lari, oh Allah lebih lebih cepat lagi gitu loh. Jadi Allah tuh menunggu kita. Allah menunggu kita, ya, menunggu eh, berdoa, meminta, menunggu memantaskan kita memantaskan diri, ya, menunggu kita percaya padanya, ya, selalu berbaik sangka apapun yang terjadi, ya. Ya Allah, ini memang tidak nyaman, tapi saya percaya ini yang terbaik untuk saya dan aku siap belajar untuk memperbaiki diri. Bersamai aku ya Allah, bersamai aku ya Allah. Nah, nanti ada ilmunya pasti. Nah, kita dapat sesuatu tuh dari Allah, gitu kan? Nggak bisa ya saya terangkan ya, karena ini harus kita alami sendiri. Ya, jadi jalani saja ilmu-ilmu makhluk tajik yang sudah yang teman-teman sudah pelajari. Nggak usah bertanya-tanya kapan-kapan, nggak usah. Pokoknya pantas sendiri aja, terus aja latihan, terus aja kerjakan. Di satu titik itu kita akan merasakan, oh ini toh maksudnya Allah. Oh ini toh rewardnya, hadiah dari Allah gitu. Dan itu luar biasa, ya, luar biasa, ya. Hmm, seperti itu. Oke, ya, Pak Medan, lanjut. Nah, terima kasih. Selesai. Ya, memang singkat ya ini ilmu apa sharing saya ini. Tapi intinya adalah eh, ketika ada sesuatu yang kita tidak sukai, terima saja. Itu kan namanya bungkus permen. Akan datang permennya. Kapan nerimanya? Saat itu juga. Tidak usah mikir dulu. Langsung terima. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Ya, ini pasti engkau ada hadiah untuk saya. Bersamai saya ya Allah. Ya, jadi ya tenang aja. Karena kita tahu Allah yang menemani. Kita juga tahu bagaimana ibadah kita setelah itu. Ya, tadi kan saya bilang sholat tobat, ya. Kemudian sebelum sholat tobat sebaiknya zikir, zikir dulu, ya, untuk menaikkan energi berlian kita, oke. Kemudian eh, apa? Baca Al-Quran luar biasa ya. Jadi jangan hanya baca Al-Quran ketika kita garpu tala, minta tolong, enggak. Tetapi membaca Al-Quran itu ya cara kita Allah berbicara dengan kita ya melalui Al-Quran. Kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat gitu. Nah, ketemu loh sama Allah ketika sholat, ketika mengaji gitu, membaca Al-Quran, bertemu. Jadi ya harusnya eh, bahagia luar biasa ya. Itu energinya luar biasa. Nah, setelah kita menaikkan energi kita, menundukkan hati kita, ya, ya aku yang salah ya Allah, gitu kan. Ampuni aku siap belajar dan perbaiki diri. Mulailah sholat tobat. Setelah itu, gelar kutala dan zikirkan ayatnya. Beres, sudah itu ya ilmu yang kita tahu kan. Hmm, seperti itu, ya teman-teman. Oke, eh, ya saya rasa cukup Pak Mirdan. Ini sudah terima kasih banyak. Ya Pak Mirdan, sebentar ini. Halo Pak Ya, Mirdan. Bu Oti, terima kasih banyak ilmunya keren banget. Ah, ini sudah kalau ada yang mau bertanya masih bisa ya Bu Oti ya? Boleh Mangga? Boleh, siap. Kalau Bapak Ibu mau bertanya dipersilahkan. Bisa open mic atau bisa tulis di kolom chat. Kita terima satu atau dua, tiga pertanyaan.
Silahkan, ini sudah bertambah peserta Zoom meeting kita. Ada Pak Rapi Alfandi, ada Ibu Azizah di Bekasi, Pak Casman Jakarta, ada Pak Dirman juga, ada Ibu Hafnidar, nah, ada Bu Herni dari Purwakarta. Bu Hafnidar tuh dari Aceh loh. Oh, Masya Allah, keren Hafnidar. Ya, terima kasih Bu. Oh, Saya kenal dengan Bu teknologi Hafnidar ini yang waktu deket, yang nggak deket jadi deket. iya, itu saya kenal Bu Hafnidar itu ketika kita adakan PCQI waktu COVID. Ingat kita kan Ah, ya, siap, siap. kita ada Iconic apa dari vibration ya. CTMR kan kegiatan personal ya, personal coaching ya, Ya, Quranic vibration itu kan, Garbetala itu kan. Nah, itu ah, alhamdulillah beliau sudah ikut itu apa SMR kemarin sama Kak Inong. ya, ya, ya. Hmm. Ya, tapi selama waktu itu ya sering ngobrol tentang MR ya, kita chattingan gitu ya. Yang kedua Ah, kali nih kita ketemu ya, eh, Nidar ya. Makasih. Ya. baik, Bapak Ibu silahkan kalau mau ada yang bertanya atau ingin sharing juga boleh, apapun juga bisa di-sharingkan. Mau curhat juga boleh. Kita masih ada waktu untuk berbincang bersama di KOMR ke-48, kajian online Magnet Rezeki. Assalamualaikum Bunda Oti. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nidar ya. warahmatullahi wabarakatuh. Emang saya ingin memperdalam lagi kalau bisa dengan makhluk rezeki. Karena memang apa nih? Memang itu kali di hati. Hmm. Memang cocok kali di hati. Jadi misalnya nih Bunda Oti, yang saya alami sekarang ini ya, eh, kadang-kadang pas waktu, halo, Ya, masih dengar kita. Bu Hapnir, silahkan. kadang-kadang Bunda pas waktu kita nidar udah udah mengikhlaskan tapi kadang-kadang di saat nidar pas mengikhlaskan eh bungkus permennya datang lagi datang lagi. Eh, itu untuk memantapkan ikhlas kita itu Mute. gimana Bunda? Nah, maaf, tadi suaranya hilang, mute. Jadi boleh tolong diulang pertanyaannya. Maaf. Oh iya iya. Eh, Alhamdulillah ilmu ini ilmu MR memang udah pas sekali di hati Nidar Alhamdulillah. kan. Jadi Bunda Oti sendiri udah tahu apa yang Nidar alami. Ya. Memang kadang-kadang Nidar udah memantapkan diri untuk mengikhlaskan itu semua. Tapi Alhamdulillah. di saat em, mengikhlaskan itu ada kadang-kadang ada bungkus permennya yang lagi, ada bungkus permennya lagi. Ya. Jadi Ya. untuk memantapkan ikhlas itu kadang-kadang Bun ada lagi yang datang, ada lagi yang datang. Itu gimana caranya, Bun? Oke, Bismillah. Bersyukur. Karena Nidar lagi dibersihin. Ya. Jadi ketika ikut SHMR, THMR ya berarti ya Pak ya, yang apa namanya hisaplah dirimu, ya itu THMR ya. Jadi gini, apa namanya Umar bin Khattab ya bilang bahwa pengadilan Allah itu ada nanti, ya kan? Kita diadili nanti, ya. Jadi sebelum kita diadili di sana, lebih baik kita mengadili diri kita sendiri di sini gitu loh. Nah, Allah itu kan maha sayang sama kita, ya. Allah itu membuat surga dan neraka untuk
mengingatkan kita. Surga itu motivasi kita untuk selalu berbuat baik. Nanti kamu dikasih surga kalau kamu berbuat baik. Neraka itu sebagai peringatan, peringatan gitu loh. Kayak kita nih Kak, kita, jangan makan es krim loh sekarang kamu lagi batuk pilek ya. Nanti mama, misalkan, nanti mama apa gitu. Nah, itu kan peringatan karena kita sayang sama anak. Nah, Allah juga sayang. Allah sangat sayang sama kita, makanya kita eh, diperingatkan dengan Lucu apa ya? Oh. jangan, jangan, itu neraka, itu neraka. Nah, kalau enggak begitu kita bablas enggak? Kita bablas, kita enggak ada remnya gitu loh, ya kan? Berbuat suka-suka aja gitu. Enggak, karena kita tahu ada konsekuensinya begitu. Nah, sekarang balik lagi. Mau dihisapnya nanti atau sekarang aja dibersihinnya? Sekarang. Sekarang di dunia. Jadi bersyukur ketika Nidar dikasih persoalan. Karena itu untuk membuat Nidar bisa dibersamai oleh Allah untuk melalui itu. Sehingga akhirnya nanti Nidar punya istilahnya ilmu ya, atau ya ilmu lah. Sesuatu yang Nidar dikasih sama Allah dan menjadi modal untuk nanti kita hidup jauh lebih baik lagi. Gitu. Kayak sekarang, Nidar lagi dilatih untuk ikhlas, untuk ridho sama apapun yang terjadi. Karena yang terjadi itu artinya Allah sudah perkenankan terjadi. Dan kita baik-baik aja, kita bersyukur, ya Allah ya saya yakin Engkau selalu memberi yang terbaik, Engkau pelindung yang terbaik, ya. Jadi ketika nggak nyaman, itu yang bicara adalah ego, nafsu kita, setan yang kerja di situ, setan, ya, setan kan minta kita terus, dibikinlah kita was-was, dibikinlah kita tidak ingat kepada Allah. Memang harus selalu ingat sama Allah tuh gitu. Mengingat Allah hati tenang. Kalau kita nggak tenang artinya banyakin mengingat Allah. Masih kurang. Ya. Apakah cukup mengingat? Tidak. Kita harus betul-betul jatuh cinta sama Allah. Yakin. Gimana nggak yakin? Hidup kita ada di genggamannya. Terus kita nanti balik juga ke sana. Terus kalau saya, terus nanti kalau kita balik terus siapa yang mau nolongin kita? Jawabannya kan Allah. Ya sudah, Allah aja terus. Gitu. Istighfar aja banyak-banyak nih, Bang. Ingat, ingat aja. Wah, setan udah nggak nampan lagi insya Allah. Ya, lama-lama bisa menundukkan yang namanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa ditundukkan. Praktekin aja jurus-jurus magnet rezeki. Praktekan tanpa lelah. Maksudnya semangat terus praktekan. Nanti terasa kok luar biasa. Tunggu aja reward apa hadiah dari Allah. Tunggu. Tiba-tiba aja. Wah, kok plong ya? Wow, keren. Wow. Jadi seperti itu. Ya. Bahkan ketika kita misalnya lagi diam terus tiba-tiba Allah tiba-tiba nangis itu bisa. Kenapa? Aduh, kita udah dikasih banyak banget. Masih kurang. Masih minta terus. Ya Allah, nggak tahu malu ya saya ya. Gitu. Tapi kan engkau seneng dimintain. Nah, engkau kan terbatas. Ya udah aku minta terus. Tapi sambil perbaiki diri. Sambil tahu diri. Gitu. Sambil memantaskan diri. Gitu. Butuh waktu? Iyalah, butuh waktu. Butuh waktu. Butuh kesabaran. Tapi kalau yakin, jalan aja terus. Kita kan ada komunitas nih seperti gini. Jadi ketika kita lagi merasa tidak nyaman, ayo masuk, tanya. Apa kita punya komunitas, punya keluarga gitu ya? Kan komunitas itu keluarga. Kalau bukan untuk kebaikan. Nah, tanya, tanya. Ya dia sering tanya Bunda, oh alhamdulillah seneng. Ya, oke, ya, yakin. Bun, makasih Oh, banyak, Bun. baik sekali Allah. Ya, siap. Sayang banget sama Nida dan anak-anak ya.
Amin. Oh ya Bun, Eh, kalau Nidar masukin kawan ke dalam eh komunitas ini bisa nggak Bun? Boleh Pak, nanti kan Nanti setelah ikut komunitas nanti bisa juga ya. diajak ikut ya, bisa diajak ikut minimal SHMR ya. Boleh, boleh. Oh, Ya, kayak kemarin kan ini luar biasa loh Pak. Nidar ini ke Lok Sumawe ya, tempatnya Kak Inung itu. Kak Inung di mana? Nidar di PD Jaya Ah, Nidar ini di Pidi Jaya, kemudian Kak Inung di mana? di Banda Aceh Di Banda Aceh. Itu 4 jam, 5 jam loh Pak. 4 jam. Ikut 4 jam. Ikut SHMR Pak. Coba tepuk tangan dulu buat Nidar. Keren. Nah, Insya Allah, Allah gerakin itu. Aduh, ya Allah. Merinding saya. Kasih Bun. Ya, sama-sama Nidar. Semangat ya. Semangat, oke? Terus siapa tuh yang di belakang tuh? Anak ya? Oh, anak. Iya. Oke. Baik, terima Kamu kasih Bu diajakin Nida. anak-anak semua. Diajakin lah. Ya, ikut-ikut seperti ini ya. Malu dia Makasih. nggak pakai baju bersolat. Ya, terima kasih. Ya, Ya, makasih Baik. banyak. sami-sami. Sama-sama Bu Nidar. Masya Ya, Allah. makasih. Bu Oti, ini ada satu lagi penanya nih dari Ibu Tia. Assalamualaikum Bunda Oti. Kalau berulang kali kita terima bungkus permen, apakah ini karena terlalu banyak dosa-dosa kita, Bun? Ah, Assalamualaikum Mbak Tia. Ya Allah, udah lama ya nggak ketemu Waalaikumsalam. ya. Oke. Menurut Mbak Tia gimana? Hmm. Karena yang tahu dosa itu kan cuman kita sama Allah, ya kan? Tapi kita menyikapinya dengan positif ya, bahwa Allah itu Maha Penyayang. Tadi kembali lagi, nanti akan ada pengadilan di sana. Nah, lebih baik kita mengadili diri kita di sini. Kita bercermin, kita minta ampun. Ingat kan kalau kita mau rezeki banyak ya, rezeki rezeki itu kan ketenangan hati, rezeki berupa ilmu, berupa keluarga yang sehat, mawaddah warohmah ya, samawa. Apalagi urusan-urusan itu beres, setiap hari lancar jaya gitu kan. Nggak ada persoalan-persoalan misalkan. Nah itu apa kadang orang bilang itu rezeki ya. Padahal yang namanya persoalan-persoalan juga rezeki. Allah itu nggak pernah bilang ini musibah, ini rezeki. Nggak pernah lah. Yang nge-label itu kan yang menzolimi diri sendiri kan manusia. Pas nggak cocok dengan maunya dia bilang, Allah lagi eh, apa namanya ngasih bungkus permen gitu. Ya, enggak. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf. Jadi kalau kita dikasih apapun, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita ketika kita mendapatkan kesenangan pun, alhamdulillahnya biasa aja. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tolong jaga saya, jangan sampai sombong. Bersamai saya. Supaya rezeki yang saya terima ini bisa banyak bermanfaat. Oke, saya bawa mati. Oke. Lalu ketika kita mendapat sesuatu yang tidak kita sukai, alhamdulillah, sama. Bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong latih saya untuk menjadi lebih baik, lebih sabar. Memaknai sabar itu apa sih? Jangan cuma SABAR, sabar. Enggak itu kan. Itu cuma tulisan. Tapi maknanya, deep meaningnya apa? Gitu. Allah lagi ngajarin itu. Terima kasih ya Allah. Bersama saya, tolong bersama saya. Ya. Kasih tahu saya hikmahnya apa. Kenapa? Ya kalau kita udah dikasih banyak sama Allah kan ketika kita mau menyampaikan, mengalirkannya lagi, ilmu ini, ya enak aja ngalirinnya. Karena apa? Karena kita praktekkan gitu loh. Jadi yang kita ceritakan adalah yang kita lakukan. Nah, rezeki on time itu kan sekarang saya sedang belajar. Saya sedang dilatih ini. Saya nangis, saya bilang, iya, saya suka menunda Allah.
Terima kasih engkau sudah ingatkan saya. Saya mau rezeki saya on time. Untuk siapa? Untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk banyak, banyak orang. Saya mau on time ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah diajarkan ini. Gitu, ya. Jadi ayo sama-sama. Tadi saya udah bilang, rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi misalkan nih, oh Bunda udah duluan belajar apa ilmu magnet rezeki, udah duluan praktekin. Apakah Bunda mendapat lebih besar lagi? Enggak gitu. Enggak kayak sekolah ya. Kalau sekolah kan yang duluan belajar, rajin belajar, pas ulangan bagus, dapat nilai bagus gitu. Kalau magnet rezeki enggak. Yang baru datang, yang baru belajar, kalau memang Allah mau kasih jauh lebih besar daripada kita-kita yang menyalurkan mengalurkan ilmu ini, ya, even Ustadz Nas, Pak Nas, ya kita nggak bisa protes. Ini memang haknya Allah gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya harus ini aja semangat, ya, semangat dan berbaik sangka terus sama Allah. Allah itu maha baik. Oke, jatuh cintalah sama Allah. Buat gitu kita jatuh cinta. Ya. Ada lagi nggak Pak Med? Cukup nggak Mbak Tia? Jawabannya kayak gitu. Jadi bungkus permen itu tanda sayang kok. Nih, kan mau dikasih permen, dikasih dulu bungkusnya dong untuk bersih-bersih ya. Jadi terima Mbak. Mbak tuh lagi ngalamin detox namanya. Benar nggak Pak Medan? Kita semakin kita praktekin ilmu magnet rezeki, semakin banyak bungkus permennya. Masya Allah. Tapi karena kita sudah terbiasa, ya biasa aja jadinya. Ya kan, awal-awal kaget-kaget, gitu. Awal, waduh gak nyaman. Tapi lama-lama dilatih terus sama Allah. Akhirnya ya mahir ya, insya Allah ya. Ya, tapi tetap aja baliknya, Allah engkau yang mau ini terjadi. Saya kalau sendiri nggak bisa ini. Tolong temani saya, ya Allah, temani saya. Tunjukkan saya untuk perbaiki diri, ampuni saya. Saya mau belajar ya Allah. Gitu aja terus. Diulang lagi terus. Kan Mbak Tia sendiri kan udah merasakan ketika sudah diberi bungkus permen, permennya datang kan. Jadi bagaimana kita menghargai bungkus permen dan permen itu mesti sama. Karena dua-duanya dari Allah. Allah yang memberi. Gitu, ya. Jadi kalau dapat bungkus permen kita lebih dekat nggak sama Allah? Lebih dekat karena kita sering berdoa. Nah coba kalau dikasih permen mulu, anak-anak aja kalau makan permen terus kan batuk-batuk, jadi akhirnya tidak sehat. Ya kan? Nah, gitu. Jadi bungkus permen tuh ya cara Allah menyayangi kita, berhusnuzon terus kita sama Allah ingin latih kita. Ya kalau nggak ada persoalannya gimana ngelatihnya? Ya kan? Seperti itu. Nanti dikasih hadiah sama Allah. Hadiah yang paling enak itu hati yang tenang, tenang, tenang. Kan kita masih kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan yang mau kita ya karena namanya manusia ya pasti ada sedikit tidak tenang tuh. Langsung astagfirullahaladzim. Kembalikan ketenangan ya Allah. Kembalikan. Karena ketika tenang tuh wah, enak banget deh. Apa aja juga enak aja. Ya. Mbak Tia cukup Mbak Tia? Atau masih mau nanya lagi? Mm-mm. Oh ya, oke terima kasih sama-sama. Ya, Baik, Bu Tia, semoga menjawab pertanyaannya. Iya, Bunda, Bunda, terima kasih. Alhamdulillah, baik. Baik, Bu Oti, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini untuk bisa sharing ilmunya. Semoga Ibu Oti dan keluarga diberikan kebahagiaan, kemuliaan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Mohon izin, ini karena waktu yang
sudah mulai larut. Jadi kita batasi KWMR pada malam hari ini sampai sekarang, sampai saat ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu bermanfaat, dan semoga juga waktu yang telah diinvestasikan pada malam hari ini bisa menjadikan penggugur dosa-dosa kita dan memberikan kebahagiaan, keselamatan, dan diberikan rizki yang berkah dan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah hadir di KWMR yang ke-48, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya lebih bahagia pada malam hari ini. Salam kami untuk keluarga tercinta di rumah, dan tetap berikan senyuman terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Semoga besok menjalani hari lebih bahagia dan lebih semangat kembali. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya Mirdan Hardiansah, dan tentunya juga pemateri pada malam hari ini Ibu Oti Kurniati, SPD CTMR. Pamit undurin diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Hatur nuhun, Dan Pak. Bu Ati Ya, atas ilmunya. ya sama-sama. الملك الحق Muhammad. رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول
واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب